Halo sob, welcome to Tektokan, sebuah podcast yang akan ngebahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan berita-berita yang hot dan viral belakangan ini. Kali ini kita kedatangan Pak Davis Hartanto lagi. Halo ya. Pak, apa kabar? Halo. Ini kameranya di sana dan di sana. Yoi. Nah, boleh Pak dikencangkan seat beltnya karena pembahasan kita akan sedikit mengguncang. Iya, udah baca-baca tadi di Iya, betul. Bahannya sensitif. Sensitif sekali Pak, karena pembahasan pertama ini tentang iman dan kepercayaan Pak. Tapi ini iman dan kepercayaannya Pak Davis. Iya. Jadi biar lebih ini kan apa, boleh komen dong, boleh komen. Nah, ini lagi rame banget tentang Kristen progresif Pak. Sebuah aliran baru katanya, ya kan, yang katanya menyimpang nih. Yang saya dapat beritanya menyimpang atau agak berbeda dari Kristen yang sudah kita ketahui saat ini. Nah, menurut Pak Davis gimana tuh Pak? Ya, ini viral juga karena memang masuk ke Instagram saya dong. Masuk ya? Kan? Waduh, itu rame banget ya kan. Tapi sebenarnya sebelum rame tentang ini, yang ngomong ini kan ada tuh namanya apa, Pastor Brian. Oh, Pastor Brian. Siawarta namanya kalau nggak salah kan. Sebelum dia ngebahas tentang itu, dia udah saya follow dulu. Di Instagram dia saya udah lihat banyak. Jadi saya juga termasuk dulu ikutin dia dari awal. Jadi dia kayak gini sepak terjangnya gitu kan. Terus dia juga kan secara look kan dia kan apa ya, ibarat kata bertato gitu ya. Jadi kayak ngetren gitu lah, apa sih? Preman tobat gitu loh ya. Preman tobat. Bahasanya. Iya, jadi kayak apa, gak terlalu gaya. Kan biasanya kalau orang pendeta itu kan gimana sih, looknya kan rapi, serius gitu kan. Gak anak muda kan. Terlalu, ya apa, lebih senior gitu. Nah ini gak, dia bener-bener muda, fresh, terus habis itu bertato ya kan, rambutnya gondrong ya itu memang secara look. Jadi waktu itu cukup menarik, makanya saya follow. Oke. Dia ngebahas awal Pak ya? Enggak, dari awal nggak bahas itu sih. Dia bahasnya yang lain-lain sih. Tapi tentang agama juga. Ya, jadi saya ikutinnya karena itu. Jadi kok bisa masuk ke aliran Kristen progresif ini, kayak gimana Pak? Bisa masuk ke dia akhirnya? Ya itu pertama kali viral setahu saya karena kan dia bahas sama si YouTube-nya. Oh, YouTuber juga. Login nggak salah ya. Oh, dia masuk login. Oh nggak salah. Itu tanya-tanya ada apa, Habib Jafar, yes. Jafar ya kan. Salah Habib satu favorit saya juga tuh. Seru dia orangnya. Nah, jadi dia bahas-bahas tuh tentang kekristenan gitu. Nah di situ baru muncul idea dari dia, bukan apa, sebuah pembicaraan yang mengatakan Kristen progresif. Oh, dari dia awalnya ya. Dan saya juga baru cari-cari info lah tentang apa sih Kristen progresif itu kan di situ. Iya. Nah, ternyata Kristen progresif itu bukan pemikiran baru juga gitu. Oke. Ya, jadi Kristen progresif itu sebenarnya kalau info-info yang saya cari-cari gitu ya, itu sebuah ide yang sudah ada dari zamannya Nabi kita tuh, Nabi saya tuh, si Nabi Isa. Kalau di Kristen kan sebutnya Yesus Kristus ya. Itu kalau di Kristen sebenarnya bukan Nabi, malah itu sebagai Tuhan ya kan. Iya. Nah, itu dulu sudah ada umat di Israel, namanya kan golongan banyak ya, ada Farisi dulu ya, ada Saduki. Nah ini kalau nggak salah Kristen progresif itu dari Saduki deh. Golongan Saduki itu kayak gitu, gayanya seperti itu, menentang apa gitu kalau nggak salah. Nah itu cukupnya kira-kira seperti itu Kristen progresif. Jadi sudah ada dulu dan ditentang juga sih sebenarnya sama Yesus Kristusnya. Udah sempat tahu saya ya. Tapi malah diangkat lagi nih sekarang Weh. Iya gitu. Karena memang kalau kita mau melihat agama gitu ya, memang harus melihatnya dari beberapa sisi ya. Karena pada dasarnya kan kalau kita ngomongin agama itu kita ngomongin teologi ya. Iya, betul. Jadi kita harus dari akarnya dulu, teologinya itu seperti apa. Awalnya seperti apa? Seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu? Jadi memang yang beredar kan, jadi setelah YouTube itu viral ya kan, terus habis itu kan masuk ke TikTok, masuk ke apa sih? Ya, potongan-potongan lah, klip-klip reels gitu. Ke reels atau ke Instagram gitu kan. Nah, disitulah mulai bermunculan orang-orang lagi yang kontra terhadap si Kristen progresif. Oke. Ya, jadi kalau kita harus melihatnya, dia bilang harus lihat dari teologinya dulu. Teologi itu dibagi menjadi 5. Ya, itu ada bukunya tuh. Nah, di buku itu dia bilang bahwa teologi itu dibagi menjadi 5 garis. Ada sebuah garis gitu ya. Yang paling kanan itu adalah konservatif. Bukan. Fundamentalis. Nah, fundamentalis itu adalah dia melihat agama itu sebagai satu-satunya apa ya? Bukan satu-satunya ya. The top priority lah. Itu adalah sebuah kata firman yang tidak
boleh dibantah satupun. Si fundamentalis tadi ya. Fundamentalis. Jadi semua misalnya ya kalau ini ke dalam konteksnya kekristenan berarti Alkitab, firmannya kan di Alkitab. Yes. Alkitab itu ayat-ayatnya apapun tidak boleh dibantah satupun. Istilahnya kayak dipercaya 100%. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi lebih keras lah. Hitam putih yes no gitu. Salah benar-benar dosa atau nggak dosa. Ya, nah itu kayak lebih gitulah, lebih keras. Oke. Ya, terus habis itu yang kedua lebih ringan sedikit itu konservatif. Nah kalau konservatif itu ini yang kekristenan yang beredar sekarang itu biasanya konservatif sih. Tapi kita pengecualiannya ada di Amerika ya. Kalau di Amerika udah mulai kayak progresif tadi tuh. Udah mulai progresif atau bahkan masuknya ke liberal nanti yang paling kiri itu ya. Jadi dari kanan itu paling tegas, paling tegas. Ada sebagian orang bisa bilang keras gitu ya, bahkan udah keras banget nih gitu ya kan. Fundamentalis tuh. Nah, yang kedua lebih ringan itu yang konservatif. Yang lebih umum, kekristenan secara umum. Nah, itu dia mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang harus kita percayai, tidak salah. Tetapi adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan bahasa, itu membuat adanya juga sedikit perbedaan kita menafsirkan ayat tersebut. Ada penyesuaian gitu. Ada penyesuaian. Jadi kalau misalnya, ayat ini kan asalnya Alkitab itu kan semuanya kan awal yang perjanjian lama itu kan awalnya dari Israel tuh. Berarti akarnya dari Ibrani, bahasa Ibrani. Kulturnya kultur di sana, yaitu kultur Yahudi, ya kan. Nah kalau perjanjian baru itu sudah lebih dominan diisi oleh bahasa dari Rasul Paulus ya. Paulus itu berarti dia Yunani, Greek. Bukan Inggris ya Pak ya? Bukan. Yunani. Nah Yunani dibawa oleh Rasul Paulus ya kan, lebih dominan dia soalnya dia ke Antioquia gitu loh. Ke daerah Yunani, dia pengembangannya di situ, perkembangannya di situ. Jadi bahasanya kultur dan bahasanya adalah dari Yunani. Itu jauh banget sama Indonesia dong. Ya, jadi karena ada perbedaan-perbedaan seperti itu, maka pas masuk ke Indo, bisa jadi maknanya beda kalau ada di negara Indonesia. Misalnya contoh di negara Indonesia, ya contoh ya paling gampang kalau orang Kristen ini pasti tahu nih tentang cinta atau kasih gitu ya. Itu kan kalau kita ya kasih sayang gitu kan, kasih sayang gitu. Nah, kalau di bahasa Yunani itu ternyata ada 4 hal yang menggambarkan cinta. Nah, gitu loh. Kasihnya apa, eros atau apa gitu. Itu ada level-levelnya. Dan setiap level memiliki arti yang berbeda. Contoh ada kasih yang untuk kasih persahabatan, kasih yang tulus untuk antar persahabatan. Ada kasih yang antar lebih ke nafsu, jadinya kayak biasanya suami istri atau hubungan pacaran, dia mengasihi lawan jenis gitu ya, karena dia memiliki ketertarikan seksual terhadap dia gitu. Nah, dan terakhir adalah kasih yang paling sempurna itu kasih yang dari Tuhan gitu ke kita. Itu kasih yang paling istilahnya tulus 100%. Nah, itu. Nah, jadi ketika kita memahami sebuah ayat di Alkitab, ayat itu kita pahami dulu. Ini ayatnya ngomong bahasa apa dulu? Bahasa Yunani. Kita lihat dulu bahasa aslinya. Aslinya seperti apa? Dia ngomongnya lagi bahas tentang kasih yang persahabatan. Jadi dia ngerti gitu. Nah makanya hal-hal seperti itu mungkin kan ada yang bias multitafsir jadinya. Jadi kalau konservatif lebih menaruhnya kita harus pahami agama dengan lebih ngelihat ke akar katanya dan akar bahasanya dan akar kulturnya, sehingga kita bisa masuk ke spektrum pemahaman yang tepat gitu loh. Itu konservatif. Lebih kritis ya orang konservatif. Lebih kritis tapi tetap jadinya gini. Ada perbedaan dan perubahan. Jadinya setiap misalnya kalau saya Alkitabnya kan bahasa Indonesia. Iya. Kalau orang Inggris Alkitab bahasa Inggris. Iya, beda lagi. Spanyol bahasa Spanyol. Nah, itu dia nyesuaiin dulu. Dia jangan telak-telak bahasa itu kita terima. Jangan begini. Misalnya ayatnya dia bilang jangan begini, kita terima jangan begini gitu. Enggak. Kita lihat dulu akar katanya apa. Pahami, kulturnya seperti ini. Itu artinya. Soalnya kalau di Kristen ada loh, misalnya kayak ada ayat yang pasti cukup membingungkan buat orang umum ya kan. Dia bilang bahwa orang kaya itu kalau mau masuk surga itu lebih mudah unta masuk lubang jarum misalnya. Nah, apa artinya kita telak-telak bilang bahwa berarti nggak ada orang kaya yang masuk surga karena lubang jarum kan kecil, unta gede banget kan, bagaimana masuk ya. Nah ternyata kalau kita bedah telisik lebih dalam lagi tentang
kulturnya apa yang dimaksud lubang jarum itu? Lubang jarum itu ternyata kalau dari asalnya itu adalah sebuah pintu kecil. Jadi kalau kota itu kan dulu kan dibentengin gitu kan pakai tembok, terus ada pintu gede. Nah pintu gede itu dibuka tuh untuk umum kalau siang, kalau malam ditutup dong biar gak diserang sama negara lain atau kota lain kan. Nah kalau ada malam-malam onta masuk datang bisa dibuka, tapi bukan pintu yang gede yang dibuka, pintu gede itu di bawahnya ada pintu kecil lagi gitu loh. Nah inilah namanya lubang jarum. Jadi asal ceritanya seperti itu, makanya akhirnya akhirnya lubang jarum. Nah tapi kan katakanlah Nabi Isa atau Yesus Kristus itu kan tidak ngomongnya pintu apa gitu kan, enggak, dia cuma ngomong lubang jarum karena dia dalam konteks dia menyampaikan itu kan kepada umat yang ada di misalnya Yahudi kan, pada saat itu. Dia udah ngerti lubang jarum itu apa. Otomatis ngerti karena di zaman itu. Tapi kalau kita orang Indonesia yang diartikan begitu aja kan, mateng gue berarti kalau gue punya duit atau gue kaya lebih gampang onta masuk lubang jarum, nggak mungkin. Iya benar. Berarti gue nggak bisa masuk surga gitu kan. Nah bukan begitu caranya. Cara mainnya nggak gitu, sob gitu. Iya benar. Makanya harus lebih paham lagi, betul. Nah itulah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan tafsir. Dari bahasa tadi Pak ya? Dari bahasa dan kultur dan ketidaksamaan bahasa itu. Ya lubang jarum. Orang saat itu lubang jarum ngerti. Ngiranya kayak apa gitu. Iya. Di momen itu. Tapi kita nggak ngerti. Iya. Kita nggak tahu karena kita nggak ngelihat langsung. Nah, unta aja kita jarang lihat Pak. Betul. Nah kalau misalnya kita mau anggap itu sebagai sebuah kebenaran aja gitu kan, ya berarti akhirnya jadinya sesat, kita kan tersesat kalimat dengan kalimat yang tadi. Harusnya memahaminya dari lebih dalam lagi gitu. Nah itu hal-hal seperti yang konservatif, lebih ke konservatif kayak gitu. Dia tetap memberikan ruang, lu harus cek dulu karena bisa aja beda. Bisa aja nggak sesuai. Bisa aja nggak seperti itu maksudnya. Nah itu konservatif. Yang di tengah-tengah, yang netral itu adalah apa ya? Saya lupa. Jadi terakhir tuh konservatif tuh yang agak. Yang kedua konservatif. Yang kedua ya. Kita mulai bahas tadi kan dari yang paling tegas, yang istilahnya Alkitab tidak bisa salah gitu ya. Semua sebenarnya bukan masalah. Kalau konservatif bukan artinya Alkitab bisa salah, bukan begitu. Artinya ada perbedaan aja. Antar waktu convert dari bahasa aslinya ke bahasa yang misalnya kalau di bahasa Indonesia bisa jadi beda. Itu yang mau diluruskan gitu oleh konservatif. Jadi maksudnya harus bedah one by one. Nah yang tengah itu moderat. Kalau moderat itu dia pokoknya lebih bisa masih melihat kebenaran Alkitab sebagai suatu hal yang benar juga. Tapi dia mulai masuk juga ke budaya-budaya sesuai dengan negara masing-masing misalnya. Berarti kalau kayak di Indonesia Pak, gimana tuh? Ya budaya Indonesia tuh toleransi bla 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 gitu-gitu, ya kan. Jadi dia masuk ke arah sana gitu. Ada toleransinya ya. Moderat itu lebih netral. Apa tuh ya moderat? Saya bisa dibilang moderat apa enggak tuh? Sebagian konservatif juga lah, saya masih banyak kan konservatif ya. Cukup serius juga ya. Kan. Nah terus kalau misalnya yang di siapa namanya, nah ini yang baru dibahas nih si Kristen progresif. Nah progresif itu ada di yang udah mulai arahnya liberal, malah liberal tuh paling kiri, udah sangat bebas itu. Ya itu benar-benar kalau progresif itu ya udah mulai ke arah sana tuh, ke arah kiri, makin ke kiri tuh ya, makin yang tadinya tegas makin tidak tegas gitu kan. Nah Kristen progresif itu dia melihat bahwa Alkitab itu banyak ya, seperti yang Pak Pendeta dulu sih pendeta ya. Sekarang katanya udah mengundurkan diri jadi pendeta sih kan. Yang Brian itu. Wow. Ya Brian Siawarta. Nah dia mundur, terus habis itu Kristen progresif menurut si Bro Brian itu kan dia bilang bahwa Alkitab masih bisa memungkinkan salah, terus adanya pertentangan itu gitu. Jadinya tidak bisa serta-merta kita pandang seperti itu dan kita ikuti semuanya, dia bilang. Jadi tidak. Nah menurut saya sih, saya nggak mau bahas yang liberal ya. Kalau liberal udah bebas, itu udah kayak di US mungkin ya. Menurut saya udah kayak US atau di Eropa. Iya. Coba bayangin ya, kalau saya termasuk yang teologinya lebih ke kanan sedikit, tapi saya juga bukan yang fundamentalis juga ya. Saklek banget deh. Saya lebih ke arah tengah-tengah antara moderat atau si konservatif. Ya. Nah, saya cukup menentang juga tuh. Saya kadang-kadang melihat orang muslim kadang iri juga sih ya. Maksudnya di muslim itu cukup tegas gitu loh. Kalian kayaknya lebih ke arah konservatif atau fundamentalis tuh. Iya, betul. Agama kalian sudah tidak mengizinkan yang lain-lain sebenarnya tuh. Tegas gitu, bahwa misalnya contoh homoseksual.
LGBT ya, lesbian, whatever itu, kalian sudah tegas menolak, udah that's it. Iya, nggak ada koma-koma lagi. Nggak ada koma Pak sama sekali, betul. Nah sedangkan di agama saya cukup masih bisa ya seperti tadi progresif atau liberal itu masih bisa melihat oke, karena Tuhan itu adalah kasih. Ya kan? Balik ke awal tadi yang cinta. Memang konsep itu nggak salah kan? Kok Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu penyayang, ya kan? Sekarang pertanyaannya kalau ditanya ke saya gitu ya, apakah dengan konsep agama saya Kristenan, Tuhan saya nggak sama orang yang homoseksual dan lesbian? Harusnya sih tetap sayang ya. Kalau deskripsinya ada Tuhan sesuai adalah kasih, dengan, pastinya sesuai dengan deskripsi. Iya. Sayang aja, saya sayang sih. Cinta, cuma Tuhannya membenci perbuatannya. Harus dibedain. Oke. Tuhan itu sayang sama subjeknya. Yes, orangnya, pribadinya. Tapi membenci perbuatannya. Oke. Itu jadinya hal-hal seperti itu harus clear gitu loh. Sama di Muslim juga begitu kan. Bener gak? Kalian terima manusianya sebagai manusia. As a person ya. As a person udah. Tapi as a perbuatannya kalian tolak. Sangat. Maka tidak ada namanya, setahu saya di Muslim tidak ada tuh kalau misalnya ada seorang ya sesama jenis itu menikah di apa sih namanya kalau kami KUA, yes, di KUA. Ya kalau kalian disahkan secara agama kan enggak sah kan? Enggak salah Pak. Beda agama aja enggak, apalagi dianggapnya enggak kan? Iya. Di US atau di Europe sudah ada beberapa, bahkan di Belanda itu sudah ada yang peresmian, ada pendetanya. Wow. Atas dasar Tuhan adalah kasih katanya. Ngambil dari sana tadi Pak, dilurusin tuh. Ada apa tuh yang pelangi-pelangi itu? Iya, atau bendera-bendera pelangi itu. Bendera pelangi itu ya, dibilang katanya kan Tuhan adalah kasih. Kenapa nggak diizinkan? Ya, boleh dong gitu-gitu. Orang di Alkitab ada jelas tidak boleh kok. Tuhannya ada ayatnya soalnya memang. Oke. Apa manusia telah inilah ya menyimpang gitu kata Tuhan. Jadinya lelaki menyukai lelaki, wanita menyukai wanita. Itu menyimpang, udah dianggap menyimpang. Jadinya udah clear gitu loh sebenarnya. Tapi atas dasar statement bahwa Tuhan adalah kasih berarti diterima juga nih. Bolehin lah gitu. Ada kompromi-kompromi seperti inilah yang membuat adanya teologi di kiri itu, yang liberal ataupun yang progresif itu. Ya, itu di progresif tadi itu yang kenceng Pak ya. Nah progresif itu sama kalau yang kaitannya dengan yang dibahas di YouTube login kan sebenarnya kan Pastor Brian itu ngomongnya gini istilahnya, Tuhan itu nggak mungkin lah istilahnya kayak kalau misalnya Razak agamanya Muslim misalnya. Ya, Oke, kalau Razak agamanya Muslim itu tetap kalau Razak berbuat baik itu bisa masuk surga katanya versi Kristen nih. Oke. Nah, menurut saya jangan dilihatnya seperti itu karena setiap agama punya pemahaman yang berbeda tentang keimanan sendiri masing-masing. Yes, betul Pak. Kalau di versi imannya Kristen itu ada dua harus yang dilakukan. Yang pertama adalah mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengimaninya. Dan yang kedua melakukannya gitu. Melakukan itu berarti hidup dalam pertobatan. Oke. Nah, dua hal ini harus ada nih. Nah, kalau misalnya kita tanya ke teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim itu kan tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Betul. Berarti kan sudah tidak ikut dalam syarat yang pertama itu dulu. Betul. Nah itu jadi pendeta Brian itu kan ngomong ya nggak mungkin lah orang sesaleh dan sebaik rajin beragama, ibadah. Oke. Bukan anak Yesus gitu. Ya pasti juga akan masuk surga. Saya nggak rela lah Habib Jafar masuk neraka. Ibaratnya gitu. Nah sebenarnya menurut saya itu adalah sesuatu hal yang tidak pada tempatnya aja menempatkan itu. Karena kan Pak Habib Jafar juga sudah punya keimanannya sendiri dong. Betul. Standarnya seperti apa. Kami juga punya standar kurikulumnya sendiri lah ibarat gitu kan. Kalau kayak sekolah ya. Jadi meleburkan itu juga tidak tepat. Oke, ngerti. Terus juga menganggap bahwa Tuhan itu kejam banget kalau mau dianggap begitu. Berarti kalau misalnya berbuat baik aja itu gak cukup. Harus banget diakuin bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus adalah Juru Selamat gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak begitu gitu loh menurut saya. Pengertiannya Pengertiannya iya. Logikanya nggak kayak gitu. Iya. Kalau di logika Kristen itu, di agama Kristen itu, cara menilai kekristenan itu begini. Manusia itu semua mau yang baik, buruk, penjahat ataupun yang saleh pun sekalipun sudah dosa. Oke. Sudah dosa pada dasarnya. Jadinya tidak ada satupun yang bisa masuk surga, ibarat kata gitu. Oke. Gak ada yang bisa. Mau lu berbuat baik gak akan pernah cukup untuk mengembalikan misalnya kalian bikin dosa nih. Bikin dosanya udah 1000 nih.
perbuatan baik kalian nggak akan bisa menutupi dosa itu. Oke. Nah, jadi di Kristen itu Tuhan sendiri ceritanya menjelma menjadi manusia gitu kan, turun ke dunia mati untuk kita. Jadi dengan dengan dia mati itu kita ditebus gitu loh. Okay. Kita dibenarkan oleh karena kematiannya dia gitu. Nah, jadi di Kristen itu sangat tegas bahwa lo itu bisa selamat satu-satunya jalan adalah lewat Yesus Kristus itu, kematiannya itu loh. Okay, menerima Yesus Kristus sebagai makanya diwajibkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dulu. Iman dulu gitu loh. Baru kita iman, habis itu perbuatannya kita. Baru dilakuin. Iya, karena itu syarat juga. Syarat juga, benar. Nah, saya maksudnya gini loh. Itu juga saya pernah nonton YouTube juga dari seorang tokoh agama dari Muslim. Siapa tuh, saya ngefans juga tuh ya kan. Siapa tuh Pak? Zakir Naik namanya. Dr. Zakir Naik, betul. Dokter atau dokter sih? Dokter, berarti dia medis. Iya, dia medis awalnya. Nah, Dr. Zakir Naik itu saya ikuti udah lama banget ya kan. Jadi saya tonton YouTube-nya lama banget, banyak banget. Dan saya ngefans sama beliau karena beliau itu kalau berdebat mengupasnya tuh bagus banget ya. Yes, berargumennya bagus banget. Sangat. Nah, waktu itu ada orang dari agama lain atau mungkin agama saya nggak tahu nih ya. ini pembahasannya dalam banget. Pak. Ini bukan ini ya guys ya, bukan mengajak ya. Bukan sharing mengajar nih, sharing dari apa yang saya tahu. Betul. Karena ini juga tentang agama saya, makanya saya juga ke agama yang lain-lain kebetulan saya tonton ya kan. Iya Pak. Nah, jadi Zakir Naik itu saya pernah lihat dia kan suka debat gitu kan. Iya. Nah, ada yang berargumen dari agama lain atau mungkin itu agama saya, dia bilang bahwa gini, Zakir Naik gitu ya, kalau saya kan syarat-syaratnya masuk surga di versi Muslim kan harus apa ada 5 bersyahadat salah satunya betul. Dan bersyahadat itu bukan cuma diucapkan tapi benar-benar diimani. Betul Pak. Karena kalau cuma orang ngebaca doang kan juga nggak ngaruh kan. Nah, saya melakukan misalnya dari 5 syarat itu saya melakukan yang syarat kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi syarat pertama bersyahadat saya tidak melakukannya. Zakir Naik. Bisakah saya masuk surga? Menurut versi Muslim. Iya. Zakir Naik jawabannya emang nggak bisa kok, aman kan, nggak gitu. Nggak. Iya. Zakir Naik tegas loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Kejam nggak? Kelihatannya kayak kejam nggak? Kelihatannya kayak kejam. Berarti gue nggak bisa masuk surga dong. Berarti Tuhannya orang Muslim kejam dong. Iya. Padahal kan kalau dinilai nggak begitu, memang syaratnya begitu. Iya. Nah, itu sama si pastor waktu itu Pastor Brian saat itu membawa perdebatan itu jadi ke arah sana. Berarti Tuhan orang Kristen kejam dong. Kok cuma nggak ngakuin Yesus Kristus sebagai Tuhan aja? Langsung padahal ini orang baik nih, tapi dia nggak ngakuin Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nggak masuk neraka. Kalau neraka berarti kan api neraka dibakar gitu kan. Dibakar hidup. Kasian dong. Razak nih udah baik hati sekali nih. Masa cuma gara-gara gak ngaku Yesus Kristus sebagai Tuhan? Sama, Zakir Naik juga jawab begitu. Kalau mau kita ngomong fair to fair nih. Iya, benar. Zakir Naik juga bilang gitu. Ya kalau kamu, misalnya dia membawanya analogi begini. Ini kalau kita mau lulus sarjana, misalnya sarjana S1. Oke. Harus lulus 5 mata kuliah ini. Oke. Nilainya 70. Oke. Tapi ada nih pemuda dapat nilai yang pertama itu nilainya 0. Oke. Mata kuliah kedua 80, 90, 100. Pertanyaannya, Zakir Naik balik bertanya gitu. Lolos gak tuh anak? Wah. Itu jawabannya apa, Pak? Ya, dia balik nanya begitu. Jawabannya adalah tidak dong. Karena kan syaratnya 5-5-nya mesti harus lulus. Oh iya. 5-5-nya harus ada nilai. 70. Mau ini 100 semua tapi di sini 0, Anda gak lulus dong. Iya. Tapi kalau Anda 70, 80, 70, lolos. Oke. Tapi yang ini bilang, wah tapi kan saya 100. Tempat yang lain. Di tempat yang lain. Nah bisa. Sudah tegas dengan kata-kata itu. Maksudnya dia mau membawa gini kan. Kalau gue dapat nilai 100 kan rata-ratanya 80. Rata-rata iya. Nggak 70. Lolos dong gue. Nggak bisa. Lu kalah di sini nih. Ya, jadi Zakir Naik saja berani tegas bilang tidak. Iya. Menurut versi agama kami tidak masuk surga. Ibarat gitu loh. Iya benar. Anyway masuk surga atau masuk neraka itu bukan manusia menilai ya. Betul, atas izin Allah guys. Kalau itu Muslim itu atas izin Allah. Kalau kalian atas izin dari Allah. Kalian, kalau saya juga atas anugerah dari Tuhan. Iya betul. Bukan soal berapa banyak pahala, berapa banyak dosa, bukan itu. Ya begitu ya. Jadi ini enggak. Saya cuma masuk ke ketika Bro Brian itu membahasnya seperti itu. Iya. Saya punya referensi pembahasan yang lebih tegas dalam versi Kristen, dalam versi
Muslim. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dan saya cukup mengikuti mereka lah. Iya Pak. Oh iya benar, memang kita harus tegas ketika ada suatu hal itu tidak usah dikompromi. Iya benar. Tapi itu menarik banget Pak. Kenapa? Karena soal yang problem Tuhan kejam itu bahkan Deddy Corbuzier udah bahas. Dia bahas juga? Ada bahas Deddy Corbuzier. Jadi dia bilang kayak Tuhan tuh bukan kejam. Contohnya kalau misalnya anak lu narkoba. Masa lu biarin dia narkoba terus? Istilah narkoba itu berdosa gitu. Lu masukin ke rehab, jahat gak lu? Masukin ke penjara. Dimasukin di arah itu kayaknya jadi kejam ya? Jadi kejam, gak bisa, lu harus masuk penjara. Lu harus direhab. Padahal itu kan terbaik Pak. Ya. Itulah, makanya penjara dan rehab tadi sama dengan neraka tadi gitu. Maksudnya lu kalau jahat, gitu. Iya makanya saya juga bilang sebenarnya ya logikanya Tuhan gitu, itu maha pengasih. Betul. Termasuk di Muslim. Iya. Cuma mungkin memang buat sebagian orang yang menganggap bahwa ketika misalnya contoh ya di Kristen juga bukannya gini. Karena saya di Indonesia, saya tinggal di negara yang mayoritas Muslim. Yes. Saya adalah minoritas. Yeah. Saya cukup melihat bahwa agama saya atau umat-umat yang beragama saya cukup memang tertekan sedikit lah. Memang walaupun Indonesia termasuk toleransi cukup tinggi, tapi di beberapa daerah agak lumayan ya. Iya, beberapa daerah betul. Cuma kalau saya termasuk karena tinggalnya seringnya di perkotaan, jadi saya jarang mengalami seperti itu. Perkotaan udah nggak ini sih Pak. Baru-baru ini kan juga ada yang pembulian itu loh, yang dia berdoa apa umat Katolik itu ya dibacok gitu, bener gak sih? Aduh, serem banget Pak, saya belum lihat tuh. Dipersekusi gitu loh sampai. Daerah bukan kota ya Pak ya? Daerah. Nah itu kan. Nah RT-nya itu sampai apa? Oh kalian nggak boleh gini gitu, melarang gitulah. Makanya saya sebenarnya mungkin harus clear juga nih sebenarnya secara hukum boleh atau nggak sih ada rumah ibadat? Misalnya di rumah gitu boleh ibadah gak sih? Setahu saya boleh. Harusnya saya boleh ya. Makanya saya juga kalau dilarang-larang itu kenapa sih? Atau karena berisiknya atau apa gitu loh. Saya nggak tahu juga. Iya benar Pak. Memang kalau umat Kristen atau Katolik itu kalau ibadah cukup memang ada nyanyi-nyanyi gitu sih. Nyanyian ya Pak. Apa karena itu mengganggu atau apa gitu. Iya. Harus clear dulu nih gitu kan. Betul. Nah masuk ke sana gitu. Maksudnya ya memang kita siapapun ya. Ya saya karena tinggalnya di mayoritas Muslim. Yeah. Saya kalau tinggalnya di negara China misalnya. China juga larang loh. Larang gak boleh. Suara azan gitu. Iya kayak gitu-gitu yang atribut agama pun gak boleh. Di Jepang tuh. Kalau di China itu agama Kristen mau agama Muslim juga dilarang lah ini. Minoritas lah mereka gitu gak boleh. Jadi yang gede apa Pak di sana? Gak ada agama seterusnya. Oh iya? Apalagi yang di Korea Utara. Waduh kalau itu saya gak berani Pak. Ya, kita gak usah kesana lah ya. Lagi ya kan. Iya betul. Terus kalau kita masuk ke abad-abad yang lebih tua lagi ya. Kristen juga pernah jadi gini, tadi yang kita bahas Kristen lima teologi itu, teologi apapun itu punya penyimpangannya masing-masing. Oke. Bukan maksudnya artinya teologi itu menyimpang ya, tapi dasarnya dari situ membuat orang ini jadi menyimpang. Orangnya. Sebenarnya yang menyimpang orangnya, bukan teologinya. Sekali lagi. Setuju Pak. Nah orangnya itu contoh kalau di fundamentalis atau konservatif itu di zaman abad di Amerika atau Eropa, dia melihat bahwa Yesus Kristus itu kan dari Yahudi gitu kan. Oke. Gak ada tuh yang namanya orang kulit hitam. Jadi dia melihat orang kulit hitam itu sebagai penjahat atau titisan iblis gitu. Waduh. Maka disiksa-siksa gitu loh. Iya Pak, zaman dulu kan memang mereka jadi slave kan. Sampai yang pernah ada kasus itu penyiksaan itu adalah orang kulit putih gitu ya bawa mobil terus orang kulit hitamnya ditonjok gitu ya. Iya. Terus masih setengah sadar diseret pakai mobil dibawa sampai dagingnya banyak yang kelupas gitu loh. Serem banget. Jadi matinya pelan-pelan gitu. Mereka malah udah gabungin agama dengan rasis dong. Ras ya. Jadi dia merasa bahwa ras lu tuh enggak tuan kulit putih. Iya, bukan ada buat bukan tidak buat orang kulit hitam. Iya. Wah, lebih serem. Zakir Naik pernah bahas itu loh. Oke. Iya, memang katanya orang Kristen zaman dulu tuh parah-parah. Jadi maksudnya kayak apa orang kulit putih itu sangat rasis. Jadi mereka menganggap bahwa agama Kristen itu hanya diperuntukkan untuk orang kulit putih. Nah orang kulit hitam yang stres itu juga melihat dengan perbuatan-perbuatan stres itu ya melihat bahwa oke, gue lebih diterima di Muslim. Muslim lebih terima itu. Iya. Makanya kan banyak yang convert, ya? Afrika itu banyak yang jadi. Oh iya benar. Afsel sih banyak Afrika Selatan. Terus kalau zaman dulu sebenarnya memang Kristen itu juga menggunakan pedang juga sih untuk mengabarkan Injilnya sih. Oke. Itu memang ya Pak, kalau zaman perang sih sama kan Islam juga. Iya. Islam di beberapa tempat tapi Kristen cukup masif loh. Cukup masif seluruh dunia. Dia menggunakan pedang benar-benar dijajah dulu tuh negara baru Kristen masuk. Oh, oke. Ya kan. Jadi sebenarnya memang
Makanya teologi itu jadi gini loh, yang salah again bukan agamanya, Yes. yang salah juga bukan Tuhannya, yang salah juga bukan kitabnya. Iya. Tetapi kalau kita balik lagi ke pemahaman saya tentang agama Kristen, ya udah Kristen itu cuma 3 hal. Yang pertama Tuhannya itu adalah ya Tuhan itu kalau kita Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus gitu ya. Allah Anak itu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita mengaku nabinya itu Yesus Kristus Tuhan sekaligus dia sebagai Tuhan juga. Oke. Dan yang ketiga adalah kitabnya adalah Alkitab gitu loh. Iya. Nah memang ada versi-versi yang inerasi Alkitab yang mana gitu ya. Iya. Itu dikanonisasi ada beberapa kitab Alkitabnya orang Kristen 66. Nah agama Katolik ada beberapa juga. Ada beberapa versi. Okay. Makanya itu yang masih orang menganggap bahwa ini mungkin ada kemungkinan perbedaan itu di situ. Lah orang Kristen dan Katolik aja beda katanya gitu. Iya, di Indonesia juga beda loh, Pak. Ya kan? Iya. Nah, sedangkan Islam kan satu doang. Satu aja gitu. udah, iya. Nah itu maksudnya iya, makanya ada perdebatan itu. Nah, saya sih nggak bisa masuk ke sana ya, karena kan saya juga bukan orang teologi nih. Iya, betul. Saya cuma belajar ya, dari ya. apa namanya buku gitu. Dan beberapa hal gitu. Oke. Nah jadi di situ kalau menurut saya Kristen progresif yang disampaikan oleh Bro Brian itu. Ya. Bukannya sesat ya sekali lagi aliran berbeda karena dia, gitu. Dia dirujak ya. Dirujak netizen, dirujak pendeta-pendeta ini sesat gitu. Iya. Saya nggak mau ngomongin kamu sesat, saya nggak mau ngomong begitu lah. Betul. Tapi saya cuma mau bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bro Brian itu cukup sangat jauh berbeda dari apa yang saya pahami tentang kekristenan. Ya. Dan apa yang diomongin kok kayaknya nggak gitu deh gitu, arahnya kok nggak gitu, tapi dia begitu gitu. Kenapa dia kencang banget juga masalahnya bersuara seperti itu, Pak? Menurut saya kayaknya nggak keliru nih ke arah ke kiri. Padahal yang selama ini di kanan gitu loh. Ya udah itu aja jadinya. Saya sih cuma mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan jauh berbeda. Berbeda. Oke. Tapi kita balik ke menarik banget yang pada soal kitab tadi itu juga. Tapi itu juga sebelum kita masuk ke kitab, mungkin teman-teman ini sekali lagi sharing dan pengetahuan aja. Pengetahuan, sejarah juga, bukan kita mengajak ya untuk masuk Muslim atau Kristen enggak ya guys ya. Mau login enggak gitu? Gitu ya kan. Login aja enggak, bukan gitu ya guys ya. Menurut saya kalau si YouTuber itu ngomong sih ada studinya bahwa benar katanya kita menghafal tanpa memahami konteks itu bisa menurunkan IQ.